Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Anisha Izana Saputri. Kali ini di Ngopekoy ngobrol seputar kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yuk. Dimana kali ini udah episode kedua ya para sobat pariwisata di rumah. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tentang pariwisata. Apakah pariwisata itu merusak lingkungan? Nah, ini kan merupakan tema yang sangat seru banget nih, teman-teman. Nah, sebelum itu aku mau nyapa juga untuk sobat pariwisata yang di rumah yang nonton secara virtual. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga semoga kalian tetap terus semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Diingatkan kembali ya nih untuk sobat pariwisata, di mana orang-orang yang ada di studio sekarang sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan kita semua juga sudah vaksin. Nah, tentunya untuk sobat pariwisata di rumah, jangan lupa untuk vaksin dan juga jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat. Dan hari ini juga tema kita yaitu pariwisata merusak lingkungan yang akan dibahas secara bersama-sama bersama narasumber kita hari ini, yaitu ada Bang Ferdiansyah dari Komisi 10 DPR RI dan juga ada Bang Tata Mustasya selaku dari Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Southeast Asia. Dan juga di sebelah aku ada Kak Haura Nabila, seorang adventure influencer nih teman-teman. Gimana nih? Seru banget. Dan kita juga sapa-sapa kali ya untuk ke narasumber kita hari ini. Halo, ada Bang Ferdi, dan juga ada Bang Tata, dan juga ada Kak Haura. Nantinya juga ada Kak Ali, di mana kali ini merupakan CFO dari Indonesia Tourism Watch. Nah, sebelum kita memasuki pemaparan nih teman-teman, mari kita dengarkan dulu opening speech dari CFO Indonesia Tourism Watch, Ali Muhammad Hilabi, dipersilahkan. Waalaikumsalam, Kali. Iya, apa kabar semuanya, Bang Tata dan Haura? Alhamdulillah baik, Ali. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kan kita akan ngebahas dengan tema apakah pariwisata merusak lingkungan. Nah, alhamdulillah sudah datang nih narasumber dari Bang Tata dan juga nanti ada dari anggota Komisi 10 DPR RI Bang Ferdi yang mungkin belum masuk, sebentar lagi akan masuk. Nah, dengan pembahasan seperti itu, apakah emang benar sih pariwisata tuh merusak lingkungan atau enggak? Nah, nanti kan bakal dijelasin nih dengan Bang Tata, ada juga Haura, ada Bang Ferdi. Mungkin bisa langsung dimulai kali dengan penjelasannya Bang Tata. Mulai dari Bang Tata dulu kali ya, Anissa ya. Iya, benar. Mulai dari pemaparannya Bang Tata, yaitu mengenai kondisi dan juga dampak industri pariwisata terhadap lingkungan hidup. Untuk Bang Tata mungkin dipersilahkan untuk melakukan pemaparannya dan juga terima kasih kepada Kali ya Kali. Sama-sama. Oke, makasih Ali, makasih Anissa. Jadi ini buat saya sendiri dan teman-teman semua, ini pertanyaan yang menarik ya, apakah pariwisata merusak lingkungan? Jadi saya mau balik dulu ke cerita itu di Februari 2020. Jadi sebulan sebelum kita secara resmi mulai pandemi COVID ya pada saat itu, Pak Jokowi mengumumkan, itu saya jalan trekking 5 hari di Nepal ya bersama istri. Jadi 5 hari 5 malam betul-betul jalan kaki itu sampai ke tempat yang namanya Punhil ya. Tadi kita tadinya mau ke Annapurna Base Camp, itu ABC dipanggilnya, disebutnya di sana, tapi saat itu sedang longsor, baru saja longsor, ada beberapa yang meninggal jadi ditutup. Nah, kita berjalan kaki, jadi ini wisata dan kita betul-betul menikmati alamnya. Jadi jalan kaki itu kita mulai kemudian capek nginep gitu tanpa direncanakan. Jadi nginepnya di sana sangat terorganisasi ya, tempatnya rapi, makanannya sangat punya standar. Sederhana sekali, kalau bayar itu cuma $6 ya kalau di dolar, dan kalau tambah yang ada kamar mandi dalam itu $12. Nah, itu kita menikmati alam tuh betul. Jalan kemudian sampai ke sebelum mau ke Punhilnya itu puncak untuk melihat pemandangan, itu sampai ke sebuah desa di Gorepani, itu udah 2.900 meter di atas permukaan laut.
hampir hampir sama dengan puncak gede ya di sini di Cianjur Sukabumi. Nah, di sana itu air ada terus sampai atas tersedia, dan itu karena daya dukung alam ya, dari gletser tersedia air. Karena kalau di kita, kalau di ketinggian di Indonesia di ketinggian segitu, Anissa, Ali dan teman-teman semua itu sudah tidak ada air. Nah, bayangkan kalau alam kita rusak, kita kan nanti bicara perubahan iklim misalnya, sumber air hilang di sana, kita udah nggak bisa lagi wisata jalan-jalan seperti itu. Nah, dari sana, dari pengalaman itu bisa jalan-jalan, bisa bagian dari wisata, dan hanya bisa terjadi kalau lingkungannya masih bagus, masih baik, ada air di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, kemudian alamnya tetap terpelihara, kita melihat salju di sana. Nah, ini hanya mungkin pariwisata ini berjalan kalau lingkungannya terjaga dengan baik. Sehingga, nah ini kan sekarang banyak permasalahan nih, ekonomi kita dibangun, lingkungan rusak. Nah, sebetulnya menjawab pertanyaan apakah pariwisata merusak lingkungan, sebetulnya justru pariwisata ini bisa menjadi salah satu pelopor sektor ekonomi yang bersinergi dengan kelestarian lingkungan. Nah, jadi kalau sektor lain seperti sektor pertambangan kan itu banyak negatifnya kelestarian lingkungan itu. Kalau kita bicara sekarang yang lagi naik daun kan kalau di ekonomi itu green economy. Salah satu green economy itu karbonnya rendah, efisien, dan inklusif, jadi melibatkan semua. Nah, pariwisata ini bisa semuanya. Jadi dia pariwisata di laut misalnya, di pegunungan, yang berkaitan dengan alam ya terutama. Kan itu memerlukan lingkungan yang tantangan, sehingga Greenpeace, Anissa, Ali, dan teman-teman semua itu berkampanye fokusnya, terutama sebelum pandemi, adalah di Bali, karena pariwisata itu memerlukan lingkungan yang lestari. Jadi, dan kita pernah juga aksi yang keren di Karimun, menyetop tongkang batu bara. Kenapa? Karena kalau batu bara masih lestari nanti lautnya rusak, terumbu karangnya rusak. Nah, itu lingkungan ini kita semakin sadar secara umum di pariwisata, ini semakin muncul kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang lestari. Dulu kan orang mikirnya kita bangun ekonominya nih, kita bangun terus, nanti lingkungannya kita perbaiki. Nah, ternyata ini nggak bisa lagi. Lingkungannya rusak, ada bencana alam, kita lihat di Kalimantan Selatan misalnya. Lingkungannya rusak, ada perubahan iklim, nanti permukaan air laut naik, kemudian masalah lain lagi, sektor pertanian terganggu. Nah, itu faktanya secara keseluruhan ya. Nah, di pariwisata Nepal juga, Indonesia, apalagi di Indonesia ya, Bali mungkin nanti terganggu juga. Kita tidak bisa jalan-jalan ke gunungan. Saya kira kalau pertanyaannya apakah pariwisata merusak lingkungan, pariwisata sebetulnya berpotensi jadi memang pariwisata tadi saya menyampaikan itu teman-teman semua sebenarnya bisa menjadi sektor alternatif nih. Jadi kita bisa membangun ekonominya, lingkungannya juga lestari, kemudian masyarakat di sekitar tempat wisata juga bisa terlibat dalam pembangunan ekonomi di sana melalui pariwisata. Itu sih, jadi kita kalau kita bicara kan kita di Indonesia wisata alam ya, pegunungan, lingkungannya harus lestari nih, hutannya harus lestari. Kemudian kita bicara laut, lautnya harus lestari, terumbu karangnya harus lestari. Jadi sehingga tadi saya sampaikan, kita kampanye di Greenpeace pernah kampanye dan masih ya kampanye di Bali, karena pariwisata itu sektor ekonomi yang jelas-jelas memerlukan daya dukung lingkungan. Terus kemudian
kita tadi aksi di Karimun, karena terumbu karang di Karimun akan rusak kalau tebang batu bara masih mondar-mandir lewat di sana. Jadi, nah pada titik mana sebetulnya pariwisata berpotensi merusak lingkungan nih. Nah ini kalau ya tadi pariwisatanya terlalu ekspansif ya. Jadi lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama di dalam kita mengembangkan pariwisata Indonesia. Jadi tidak bisa pariwisata buat ekonomi. Lingkungan harus menjadi pertimbangan utama di desainnya, di rencananya, pengembangan wisatanya. Lingkungan itu harus menjadi inti. Jadi tidak boleh misalnya pariwisatanya digenjot, tapi hutannya, gunungnya rusak. Dulu kan kita dengar mau ada kereta gantung ya, kereta gantung sampai ke Puncak Gede Pangrango. Nah itu bisa merusak tuh. Jadi ada batas-batas tertentu, harus harmoni, harus seimbang antara manusia, lingkungan, dan ekonominya di sana. Nggak boleh sembarangan, pokoknya ekonominya nih kita ajar, kita dorong. Nah yang kedua yang perlu diperhatikan dari pariwisata ini, saya lihat soal sampah ya. Nah sampah ini harus diperhatikan nih, nggak boleh sampah menggunung. Kadang saya lewat di satu tempat gitu lagi jalan, itu tempatnya bagus, pengelolaannya bagus, indah. Tahu pas mau pulang ke inti, ada sampah numpuk menggunung gitu kan, sama plastik apalagi yang entah berapa ribu tahun, berapa ratus tahun itu akan ada di sana. Nah itu pengelolaannya harus juga dalam desain awalnya, desain besarnya, nggak boleh jadi sampingan gitu. Terus yang ketiga, sebenarnya sangat baik kalau di tempat-tempat wisata itu kita mendorong penggunaan energi bersih terbarukan, energi surya. Sekarang kan lagi mulai tren nih panel surya. Nah itu kita dorong tuh harusnya di hotel-hotel, di tempat-tempat wisata, di villa. Itu dan pariwisata ini juga bisa menjadi sebetulnya sarana edukasi. Saya sih melihatnya positif banget nih, sarana edukasi. Jadi yang wisata itu kan jadi tahu alam, orang kota nih, teman-teman jadi tahu, oh ternyata begini kalau camping di kaki gunung atau di puncak gunung, di Surya Kencana misalnya di Gunung Gede itu kan dekat Puncak Gede. Jadi tahu. Nah itu bisa menjadi sarana edukasi karena kan tak kenal maka tak sayang. Jadi menjadi sarana edukasi, baik edukasi yang sifatnya konsep, ide maupun secara praktis ya, melihat di sana ada misalnya bagian dari wisatanya membersihkan sampah plastik terutama yang ada di tempat wisata. Jadi banyak sekali sih peluang-peluang dari wisata ini untuk bagaimana bukannya merusak lingkungan, tapi justru menjadi pintu masuk kita untuk melestarikan lingkungan. Pintu masuk kita untuk bagaimana manusia, ekonomi, dan lingkungan ini bisa berdampingan ya, bisa berjalan bersama-sama. Karena itu saya kira kebutuhan di kita ya. Begitu dulu Nisa. Baik, terima kasih kepada Bang Tata atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Bang Ferdiansyah selaku Komisi 10 DPR RI. Kepada Bang Ferdi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Halo Anissa, Tata, dari Greenpeace, Saura, Ali Hilabi, dan Sobat Pariwisata yang saya sayangi dan saya kangenin selalu. Hari ini menarik, saya diundang untuk pemaparan tentang regulasi dalam melindungi lingkungan hidup terhadap geliat industri pariwisata. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan hidup sebenarnya di Sabta Pesona sudah ada dikatakan. Jadi kalau orang penggemar berwisata atau wisatawan kalau menghayati dengan namanya Sabta Pesona, yaitu diantaranya keindahan, kesejukan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan seterusnya itu notabene sudah menjaga lingkungan hidup. Maka tidak ada salahnya dalam konteks bicara kita tertib terhadap lingkungan hidup, ya menghayati saja adalah tentang Sabta Pesona tersebut. Ditambah apalagi sekarang dalam program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah ada namanya CHSE, Clean Health
safety and environmental. Jadi jelas kembali lagi lingkungan menjadi hal yang termasuk utama dalam program-program tersebut. Nah, oleh karena itu yang perlu kita cermati adalah tindak lanjut dari program-program yang ada, kita monitoring dan evaluasi. Sudahkah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif? Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, pandemi COVID-19, tentu kita harus mencermati daripada kegiatan-kegiatan pariwisata, jangan sampai kita dituduh sebagai namanya klaster daripada penularan pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, dalam konteks juga bicara lingkungan hidup, jangan diartikan sempit. Lingkungan hidup jangan diartikan sempit. Banyak peraturan sudah dibuat, banyak norma sudah dibuat, bahkan juga di tingkat RT RW dan sebagainya sudah dibuat, tapi ini masalahnya belum berbudaya, belum dibudayakan. Nah, oleh karena itu saya terima kasih diundang oleh ITW dalam hal ini, yaitu untuk bagaimana kita melindungi lingkungan hidup terhadap geliat industri pariwisata, tapi dalam konteks bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan, tapi juga berdasarkan pendekatan budaya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dikatakan situ diantaranya juga menyangkut budaya yang memang kita harus berdekatan dengan alam. Nah, dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, tentu di sini yang harus kita perhatikan bersama adalah bagaimana menerapkan itu. Nah, kami juga minta kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan sensus. Nah, kembali lagi nih, ya, Anissa, Tata, dari Greenpeace, Saura, Ali Hilabi, dan Sobat Pariwisata yang kami cintai, bagaimana kita menerapkan ini dan mengevaluasi. Nah, harapannya juga ITW melakukan monitoring, karena ini juga bagian tugas masyarakat, melakukan monitoring terhadap kebijakan, terhadap program-program kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu juga kami akan mengimbau, meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengajak, untuk melibatkan peran serta masyarakat, melakukan monitoring, melakukan evaluasi. Supaya apa? Supaya apa yang diharapkan bisa terlaksana. Karena apa? Karena perlu informasi, perlu juga sebuah diskusi antara pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya pemerintah pusat saja, termasuk juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga masyarakat, serta komunitas, akademisi, media. Nah, ini yang berulang kali kami utarakan, dan mudah-mudahan supaya apa? Supaya apa yang terjadi kaitan dengan pandemi COVID-19 ini bisa diminimalkan dampak-dampak daripada katakanlah penurunan tentang industri kepariwisataan. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri mumpung belum terlalu banyak yang berkunjung, maka daerah-daerah destinasi tujuan wisata berikut dengan sumber daya manusianya, karena kita tahu namanya pariwisata pada posisi 3A, yaitu akses, amenitas, dan atraksi. Yuk kita lebih persiapkan diri dalam rangka supaya nanti apabila insya Allah nanti pada posisi normal tidak terjadi lagi pandemi COVID-19, kita sudah siap. Nah, itu harapannya. Yang tidak kalah pentingnya juga kerjasama. Kami juga nanti mengimbau kepada pemerintah seperti diantaranya ITW, juga Greenpeace, dan juga Sobat Pariwisata yang lain, itu juga dilibatkan. Kenapa? Terjadi perubahan perilaku
pada konsumen pariwisata yang sekarang akibat pandemi COVID-19 ini pada senang pada posisi alam dan budaya. Nah, oleh karena itu nampaknya daerah tujuan wisata yang bersifat buatan nampaknya masih belum bisa untuk menjawab, karena kita akan fokus ataupun terlihat daripada permintaan wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara, itu adalah pada posisi alam dan budaya. Nah, yang terakhir, ini juga dalam konteks nanti wisatawan mancanegara mengantisipasi, juga perlu dilakukan karakter-karakter. Nanti artinya perlu dipilah wisatawan yang menyangkut minat khusus terhadap yang memang suka terhadap lingkungan atau alam, termasuk juga yang berkaitan dengan apa itu budaya. Jadi singkatnya, kami Komisi 10 DPR RI selalu mendorong terkait penyiapan SDM yang juga terkait juga kesiapan dan kesinergitas atau sinergitas daripada alam dan budaya. Sehingga apa? Supaya daerah tujuan wisata tidak tercemar atau tidak terkombinasi terhadap tangan-tangan jahil dan kerusakan lingkungan lain. Oleh karena itu, yuk kita kampanyekan supaya Sabta Pesona ini, budaya terhadap cinta lingkungan, itu dilakukan sosialisasi yang terus-menerus dan henti-hentinya. Sekali lagi, mari kita gelorakan semangat untuk berwisata dengan menjaga lingkungan hidup tanpa juga mengganggu ekosistem juga yang ada sudah terjadi. Justru kadangkala itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Sekali lagi terima kasih nih udah diundang ya, Anissa, Tata, Haura, Ali Hilabi, dan sobat pariwisata yang mendengarkan diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, dan salam pesona Indonesia, hebat Indonesia, pariwisata Indonesia maju, Indonesia hebat dalam ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferdiansyah. Baik, terima kasih kepada Bang Ferdi mengenai pemaparan tentang regulasi dalam melindungi lingkungan hidup terhadap geliat industri pariwisata. Selanjutnya di sini sebelah saya ini ada kakak cantik, ada Kak Haura. Nah, Kak Haura ini merupakan seorang adventure influencer. Nah, mungkin Kak Haura sendiri bisa menanggapi dari pemaparan narasumber tadi kali ya Kak, mengenai apakah pariwisata itu sendiri merusak lingkungan kita gitu Kak. Jadi aku agak tertarik nih sama ceritanya Bang Tata yang udah hampir ke ABC ya, tapi udah trekking di Nepal ya. Itu my wish list banget deh, my dream bucket list. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana bareng nih Bang. Amin. Nah terus tadi tertarik juga mengenai berarti kan kalau dulu konsepnya itu adalah pembangunan ekonomi, pembangunan pariwisata itu untuk ekonomi gitu ya, untuk tapi kalau sekarang harus berselaras gitu ya, pembangunan juga ekonominya, tapi juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya gitu. Karena itu juga yang menjadi menarik peminat wisatawan atau turis gitu ya, untuk menikmati alam gitu, untuk juga bisa mendatangkan turis-turis, juga jadinya bisa membangkitkan ekonomi yang di lingkungan tersebut gitu. Jadi berarti kalau ke depannya nanti harus selaras gitu ya Bang ya. Maksudnya emang akan ada perbedaan gitu ya pembangunan pariwisata gini di Indonesia ini nanti, apa gimana sih? Arahnya tuh emang akan ke sana atau gimana? Apakah itu yang sedang diperjuangkan Greenpeace kah, atau itu memang sudah masuk ke wacana DPR kah, atau gimana sih Bang? Ya, kita sendiri karena ini boleh tuh kita nanti untuk
untuk melihat bagaimana sebetulnya lingkungan ini penting banget ya buat pariwisata itu trekking ya ke sana ke ABC ke Annapurna Base Camp itu bisa just 10 Buat hari mungkin perbandingan bolak-balik ya karena Bang ya. di sana betul-betul tuh kalau lingkungan ya dan kalau lingkungan rusak di sana betul-betul mati wisatanya karena air aja kan dia dari gletser kan dari es yang ada di puncak-puncak gunung di sana. Kalau esnya mencair kan ya es mencair ini karena peningkatan suhu itu udah nanti nggak bisa mandi di sana, nggak bisa mandi, nggak bisa minum. Kan di sana desa-desanya indah sekali tuh, namanya ada desa Gorepani, itu indah banget, betul-betul. Karena kan nggak ada akses kendaraan sama sekali kan ke sana. Jadi di sana menunjukkan bagaimana sebetulnya kita tidak bisa hidup tanpa pelestarian lingkungan. Nah, semua sektor ya sekarang kita makin sadar ternyata kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan tadi dan makanya sekarang menjadi gerakan semua nih sebetulnya perusahaan, pemerintah juga gitu. Itu semua bergerak ke arah bagaimana agar ekonominya nggak merusak lingkungan karena tadi itu ternyata nggak bisa lagi nih kita pakai cara-cara yang lama, ekonomi aja yang penting uang aja karena ternyata kesejahteraan itu nggak cuma uang. Jadi kalau Haura bisa menghirup udara yang segar di hutan itu kesejahteraan juga. Kita di kota dapat juga nih dari hutan kan, itu kesejahteraan juga. Kita masih bisa ke kaki gunung berwisata, menikmati sungai yang jernih itu kan banyak tuh di Sukabumi. Itu kesejahteraan juga. Jadi tidak semata-mata mengenai uang. Nah sekarang makin besar kesadarannya ekonom bahkan yang serius-serius ya itu mulai ke sana juga. Jadi nah pariwisata ini tadi saya sebutkan itu sebenarnya sektor yang potensial sekali. Kalau sektor lain kan sulit tuh. Bahkan industri manufaktur ya itu mulai melakukan transisi hijau juga. Nggak bisa lagi pakai cara dulu. Pokoknya semua mobil sekarang diarahkan ke mobil listrik, energi bersih dan terbarukan lewat terutama energi matahari ya yang melimpah di kita. Nah, pariwisata ini gampang sekali untuk ramah lingkungan sebetulnya. Benar. Karena nature-nya dia memang menjual keindahan ya sebetulnya. Walaupun kita mencintai lingkungan bukan karena itu sebetulnya. Kita karena lingkungan itu kayak semacam punya hak juga. Lingkungan seperti manusia punya hak ya, hak asasi lingkungan. Tapi untuk kita praktisnya untuk semua memang wisata itu menjualnya keindahan. Nanti kalau tambang di mana sembarangan mencemari laut yang indah di Sulawesi di Haura ya, wah ini udah rusak nih. Dan justru kita ke depan juga pengen nih nanti teman-teman seperti Haura, seperti Anissa ini yang berkampanye untuk kita. Jadi generasi muda, traveler melihat sendiri bahwa wah keindahan alam, jalan-jalan ini bisa terus dilakukan, bisa terus dinikmati kalau lingkungannya tetap bagus. Nah ini juga yang kita memang kita mau dorong ke sana sih di Greenpeace karena kalau pariwisata ini yaitu tadi pariwisata itu juga di generasi muda. Terus kalau ekonomi kita juga terus membaik, ini akan semakin menjadi minat kita ya. Saya kira dulu zaman saya muda mungkin belum banyak orang jalan-jalan. Sekarang semakin banyak orang jalan-jalan dan kepedulian lingkungan juga saya kira lebih besar ya di generasi muda. Nanti kalau Haura lagi jalan-jalan tiba-tiba ada sampah gitu membunuh kan ilfil ya. Saya suka ilfil tuh kalau lagi naik gunung tahu-tahu ada sampah plastik apalagi. Kalau sampahnya mungkin saya udahlah biarin aja. Kalau yang plastik wah ini gimana gitu ya. Nah ini saya kira yang jadi nanti daya tarik tempat wisata, daya tarik pariwisata Indonesia ini harusnya justru kelestarian lingkungan nih. Kalau saya usul nanti minta pendapat dari Haura juga, dari Anissa juga. Ya, jadi semakin banyak yang jalan-jalan juga semakin mudah-mudahan semakin besar juga kesadaran pelaku pegiat ke pariwisata ya Bang untuk menjaga kelestarian lingkungan juga gitu, juga cuma sekedar jalan-jalan gitu ya Bang. Nah itu kita nanti organize tuh bisa tuh jalan-jalan berfaedah ya. Yeah. Jadi
Bisa Sambil dong nanam Bang, pohon jadi atau sambil apa? bisa dong Bang, berarti ITW bersinergi dengan Greenpeace Bang. Gimana tuh Bang Tata? Iya bisa banget, terutama kita karena kita melihat kunci perubahannya di generasi muda. Iya. Justru jadi nanti apa pariwisata tapi sambil nanam pohon misalnya, jalan-jalan berfaedah lah kira-kira gitu. Terus, nah daya tarik wisata Indonesia juga harusnya di situ. Jadi ke luar negeri, domestik juga. Kalau ke sini kita sambil melestarikan lingkungan. Jadi happy tapi juga sambil melestarikan lingkungan. Oh, datanglah ke tempat ini karena sudah menggunakan 100% energi bersih terbarukan lewat energi matahari. Jadi gitu. Sustainable. Baik, mungkin untuk Bang Tata, ini ada beberapa pertanyaan nih, karena pasti kan setelah tadi pemaparan Bang Tata, pemaparan juga dengan Kak Aura sendiri, mungkin untuk Bang Tata ada pertanyaan nih Bang. Jadi Bang Tata tadi kan sudah mention bahwa pariwisata itu memang sangat bergantung terhadap lingkungan. Nah, tetapi sehingga di situ muncullah beberapa isu lingkungan yang ada. Nah, seperti apa sih Bang sebenarnya penurunan kualitas lingkungan itu sendiri, dan gimana sekarang kondisi di Indonesia karena adanya penurunan kualitas lingkungan seperti itu Bang? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, itu terjadi kalau terlalu serakah nih ininya kitanya yang pengelola wisatanya terlalu berorientasi ekonomi ya. Terus pengunjungnya juga seperti auranya teman-teman Aura ini juga tidak peduli lingkungan. Jadi akhirnya begitu. Jadi selalu ada batas harusnya yang ditetapkan. Jadi misalnya wisata hutan ya, wisata alam pegunungan seperti di situ gunung tuh yang dekat sini ya, kita yang dekat dulu. Itu harus diatur tuh batasnya gimana orang senang tapi lingkungannya juga tetap terjaga. Nah, itu harus terukur seperti apa. Karena kalau tidak ya nanti akan merusak. Nah, pariwisata itu bisa jadi bermanfaat kalau dia justru mencegah kerusakan lingkungan yang lain. Jadi misalnya gini, karena ini buat jalan-jalan seperti di Karimun atau seperti di situ gunung tadi yang dekat ya, atau di Bali lah, Anissa, Aura jalan-jalan. Jadi ya nggak boleh rusak gitu. Jadi ketika kita ada tambang apa di sana gitu, udah nggak usah milih tambang, kita buat jalan-jalan sama-sama menghasilkan ekonomi, tapi juga melestarikan lingkungan. Nah, bisa merusak juga kalau nggak diatur nih. Harusnya di tempat pariwisata itu kan sebenarnya orang-orangnya relatif yang terdidik ya, yang muda-muda. Nah, soal sampah nih, yang soal sampah ini bisa jadi juga jadi masalah kalau tempatnya rame terus tidak dikelola dengan baik. Nah, itu harus dikelola dengan baik. Malah jadi pelopor sih. Kalau saya melihat pariwisata tidak cukup jangan merusak lingkungan, pariwisata jangan merusak lingkungan. Menurut saya justru pariwisata harus menjadi pelopor untuk pelestarian lingkungan. Tadi di tempat yang tidak ada wisatanya kan susah tuh mencegahnya. Nah, kalau di tempat wisata kita bisa berkampanye, oh jangan ini tempat yang sangat bermanfaat untuk semua. Jadi tidak boleh dirusak. Nah, itu sampah juga begitu. Kalau mau wisata ke sini, jadi tempat-tempat wisata harus jadi pelopor, jadi contoh bagaimana traveler ini tugasnya nih, jadi contoh bagaimana sampah dikelola misalnya dengan baik, dipilah dengan baik, bahkan minimum waste ya, kalau tidak bisa zero waste gitu. Jadi saya bayangkan nih ada satu tempat wisata, di tempat wisata itu tidak ada penggunaan plastik sekali pakai, tidak boleh. Itu kan bisa sebenarnya kalau di tempat wisata. Itu hanya mencegah pelopor sih dalam pengelolaan pelestarian lingkungan. Gitu, Anissa dan Aura. Ya, baik. Bang, berarti tadi mungkin si penurunan lingkungan itu sendiri sebenarnya di dalam fakta lapangan itu memang apakah didominasi oleh perilaku wisatawan itu sendiri atau memang perilaku dari para pebisnis pariwisata Bang, atau pengelola bisnis pariwisata gitu Bang, pada fakta Sebetulnya lapangan? yang menentukan pengelola, karena terutama perusahaan-perusahaan yang besar ya kayak Pulau Komodo itu tuh harus kita pantau bersama ya, pantau bersama karena kalau
alam itu kan sudah begitu ya alamiah dan lestari, terus kita ingin mengubahnya, ingin merekayasanya, itu yang harus dicegah. Jadi saya kira ini pengelola sih yang paling, pengelola dan pemerintah ya yang paling menentukan. Termasuk ini bukan berarti pengunjung atau traveler seperti Haura ini tidak penting perannya. Itu sangat penting juga untuk mengajak teman-temannya agar melestarikan lingkungan. Nah, peran pemerintahnya adalah membuat aturan tuh dan inovasi-inovasi di sana. Inovasi pengelola itu tadi, misalkan sampah di sini di tempat wisata ini tidak ada penggunaan plastik sekali pakai, karena itu akan jadi sampah yang sangat merusak kan. Yang gitu-gitu. Nah, fungsinya traveler ini di mana? Penting juga untuk tadi mempengaruhi pengelola. Kan kalau travelernya mempertimbangkan tempat wisatanya ramah lingkungan. Gitu sih. Tapi pada dasarnya karena sekarang medsos kan sudah menentukan dan sebagainya, generasi muda ini seperti Haura ini yang menentukan, saya pikir nanti oh ternyata kalau rajin posting mengenai isu lingkungan dan pariwisata, nanti orang akan teman-temannya akan berpikir yang sama juga, akan bertambah nih yang satu ide, nanti akan berpengaruh nih ke pengelola dan pemerintah gitu. Baik, Bang Tata tadi juga dalam pemaparan dan juga tadi ngobrol-ngobrol sama Kak Aura sendiri, Bang Tata menyebutkan di situ ada sustainability tourism atau pariwisata berkelanjutan gitu, Bang. Nah, mungkin teman-teman sobat pariwisata di rumah pengen tahu nih, Bang, sekarang Indonesia sudah ada di posisi mana sih? Indonesia sudah sejauh mana sih untuk mendukung si tourism sustainability itu? Mungkin kan karena Bang Tata sebagai aktivis lingkungan nih Greenpeace, mungkin dari Greenpeace juga pasti banyak banget nih data-data atau maupun fakta-fakta di lapangan Indonesia itu sekarang sudah seperti apa di tourism sustainability, seperti itu Bang. Mungkin Bang Tata bisa jelaskan? Ya, nah ini pertanyaan menarik juga nih, kita ada di mana kan, dibanding negara-negara lain. Dan kita sebenarnya punya potensi ya untuk bisa menerapkan tadi sustainable tourism ya. Ya, sustainability tourism. Nah, kita pakai ini, kalau pakai indikator yang sederhana ya, green economy ya, itu tadi 3. Ekonominya rendah karbon, karena secara sumber daya, dan kemudian inklusif. Nah, dari inklusif dulu deh, karena ternyata hijau ini harus inklusif nih, kan sesuatu yang hijau, lestari ini ternyata tidak hanya lingkungannya, tapi harus inklusif buat semua. Terus saya cerita lagi pengalaman di Nepal ya, jadi di Nepal sampai ke atas itu, ya orang-orang sana yang, tapi dibina, difasilitasi sehingga yang saya alami menginap di beberapa penginapan itu, penginapan yang ya semuanya memang murah, tidak ada penginapan yang fancy ya, tidak ada yang mahal. Itu semuanya terkelola dengan baik, makanannya bagus, toiletnya bagus. Jadi bayangkan di ketinggian 3.000 kita masih toilet duduk dan bersih semua. Di semuanya ada standarnya. Kemudian tadi makanannya enak, tempatnya bagus, pelayanannya bagus. Ini kan ada, nah, tapi juga inklusif, jadi nggak orang luar yang investor besar misalnya ada di sana. Nah ini yang pertama. Kalau kita lihat misalnya saya sekilas aja sih nggak nginep waktu itu ke Cinque Terre ya di Itali, itu juga sama tuh kan penduduk sana aja. Nah kita kalau melihat di sana sih, saya lihat terutama di tempat-tempat wisata yang happening ya, yang sering dikunjungi oleh anak-anak muda seperti Haura dan Anissa, itu kita ketinggalan ya, karena kita selalu berorientasi investor besar, kemudian yang besar. Pada sebenarnya kita bisa setting standar sendiri sih, jadi inklusif, melibatkan jadi yang punya penginapan dan sebagainya itu orang-orang lokal, kemudian ya bukan investor besar, tapi ada standarnya. Nah itu yang penting, ada standarnya. Misalkan anak-anak muda kan toilet pengen yang duduk ya dan bersih. Nah, ini di Nepal di gunung itu seperti itu. Itu pertama inklusif, kita tertinggal saya kira. Nah kalau soal tadi yang kedua rendah karbon dan efisien, kita lihat dari energi misalnya. Di kita kan energinya masih batu bara nih, tempat wisata dan sebagainya. Nah kita perlu nih untuk bagaimana
tempat-tempat kita mungkin yang kunci itu ya seperti Bali, Lombok, mulai memainstreamkan energi bersih dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Itu sih kita masih tertinggal lagi di sana nih di energi. Di samping juga kita tinggal jauh, kita produsen sampah terbesar di dunia ya, dan mungkin salah satunya dari sektor pariwisata ini. Jadi kalau dari sisi itu Indonesia secara keseluruhan sebetulnya bukan sektor pariwisata lagi, Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Nah, tadi sebenarnya tugas sektor pariwisata ini menjadi pelopor bagaimana agar ekonomi ini berjalan beriring dengan lingkungan. Tadi sebenarnya hal praktisnya sudah terlihat sih, kalau di pegunungan harus selaras dengan alam nih. Jadi tidak usah bangun villa-villa besar yang merusak lingkungan misalnya, tapi villa bangunan-bangunan yang selaras dengan alam. Sampah itu jelas banget tuh, sampah bagaimana agar jadi pelopor juga. Minimum waste, sampah sesedikit mungkin dikelola baik. Energinya juga energi. Itu jelas sekali tuh untuk di sektor pariwisata dan menjadi daya tarik ya, tidak jadi ongkos loh. Jadi kalau jualan di tempat atau di Bali kita sudah menggunakan 100% energi bersih dan terbarukan di matahari. Itu akan menjadi ongkos karena justru ini menjadi apa ya? Jadi kelebihan nih untuk menarik wisatawan baik dari dalam negeri. Jadi nanti kalau udah lihat, wah di tempat ini udah pakai solar panel semua ya, udah sama sekali nggak pakai listrik dari batu bara gitu misalnya. Tapi kita ya memang masih tertinggal, tapi itu ketertinggalan ini lain sih, bukan karena pariwisatanya, dan pariwisata bisa menjadi pelopor. Jadi ngasih contoh ke sektor-sektor lain, ke industri. Wah, pariwisata udah duluan nih, dan potensinya besar banget di sana saya pikir. Makanya Greenpeace memang banyak menyasar ke sektor ini sih untuk kampanye. Tapi setuju sih, sektor pariwisata bisa jadi pelopor, bisa banget, karena aku lihat sendiri praktiknya di Bali tuh udah mulai jadi pionir ya Bang, untuk seperti misalnya di Bali tuh udah hampir jarang yang pakai sedotan plastik, udah mulai di gencangkan dah di sana, udah benar. Banyak gitu kantong-kantong plastik juga. Jadi mulai dari satu lingkungan dulu nih, satu daerah dulu nih, jadi nanti jadi contoh buat lokasi-lokasi pariwisata lainnya gitu kan. Itu keren juga sih, bisa banget. Jadi karena kita semua contohnya kan Bali, Bali aja udah nggak pakai sedotan plastik. Jadi pas pulang-pulang dari Bali nih, aku kemarin seminggu di Bali nggak pakai sedotan plastik. Jadi ya aku sedia nih sedotan, misalnya kayak gitu, itu bisa jadi pelopor benar gitu. Ya, dan wisata ini ya jadi sekarang jadi impian semua generasi muda gitu ya. Jalan-jalan, living life to the fullest katanya. Jadi jalan-jalan ini jadi penting, sehingga sebetulnya bahkan bisa bagaimana kita melestarikan lingkungan di sektor pariwisata bisa menjadi ilham ya, bisa menginspirasi generasi muda yang lain. Oh, ternyata begini kan, travel dan traveler ini menjadi tren yang baru di kita ya, sehingga apa yang dilakukan oleh di tempat wisata misalnya oleh para traveler itu menjadi inspirasi sih sebetulnya bagi generasi muda. Iya. Baik, Bang Tata, ini mengenai tourism sustainability lagi. Ini kan menarik banget ya, Bang. Kayak pariwisata berkelanjutan, di mana kita harus mengedepankan juga mengenai isu lingkungan, terus habis itu melestarikan isu lingkungan, walaupun di dunia pariwisata itu berkaitan dengan lingkungan sendiri. Nah, tapi nih Bang, untuk mencapai tourism sustainability itu sendiri, menurut Bang Tata perlu gak sih memasukkan faktor perubahan iklim di Indonesia? Iya, nah itu juga perubahan iklim ya. Nah kalau tadi yang di Nepal itu langsung tuh dampaknya. Jadi kalau perubahan iklim terjadi, nah kita kan perubahan iklim itu gini, misalnya Nawar. Jadi kita sekarang semua negara di dunia berusaha menahan kenaikan suhu bumi karena perubahan iklim, jangan sampai lewat 1,5 derajat.
Nah, ini bahaya nih kalau lewat. Nah, terus negara-negara di Paris 5 tahun lalu membuat komitmen, sudah membuat pembaharuan komitmen lagi. Nah, nanti akan ada lagi tuh namanya Conference of Parties ya di Glasgow nanti 1 sampai 12 November untuk gimana sih negara-negara di dunia bisa mengurangi dan mencegah perubahan iklim. Nah, ini tugas semua negara karena ini kan masalah global. Nah, untuk di Nepal itu terasa banget. Kalau kita tidak bisa menahan 1,5 derajat, nanti gletsernya mencair di puncak gunung di sana, air akan susah mungkin ada bencana alam. Nah, itu sangat terasa di sana. Jadi wisata di sana sangat terdampak ya kalau terjadi apa-apa dengan dunia kita, dengan bumi kita. Nah, Indonesia gimana sih Indonesia sekarang? Nah, Indonesia itu kalau semua komitmennya masih sangat rendah nih. Kalau semua negara di dunia ikut kita komitmennya, nanti suhunya meningkatnya seluruh dunia ya 3-4 derajat. Itu nanti air laut naik, bencana alam bertambah, kemudian tadi es di puncak gunung mencair. Itu juga akan jadi masalah di Antartika dan sebagainya. Itu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Air juga makin susah di banyak tempat. Nah, pariwisata fungsinya di mana sebetulnya? Nah, lagi-lagi ini bisa menjadi pelopor karena gimana sih mencegah perubahan iklim? Paling besar apa sih? Itu 50% dari sektor energi. Karena energinya masih energi fosil. Masih pakai batu bara nih listrik kita nih yang dipakai oleh saya, oleh teman-teman semua, kebanyakan masih dari batu bara 54%. Nah, sektor pariwisata bisa menjadi pelopor. Caranya gimana? Bisa dari mulai level penginapan, hotel, tempat wisatanya itu sendiri, daerahnya bisa juga. Jadi Pemprov Bali, Pak Gubernur bisa tuh dia mendorong penggunaan energi bersih dan terbarukan seperti energi matahari di Bali. Jadi perannya penting sekali untuk mencegah perubahan iklim ini. Kenapa? Karena tadi sektor pariwisata ini jadi tren menginspirasi generasi muda, menginspirasi semua, dan sekaligus kalau perubahan iklim yang terjadi, sektor pariwisata akan terdampak banyak nih. Jadi nanti nggak senang lagi jalan-jalan kalau udah banyak bencana dan sebagainya. Atau Itu Pemprov wisata itu dan penginapan itu terkendala investasi modal untuk panel surya mungkin ya Bang ya? Atau gimana sih pada iya itu padahal sebetulnya kan agak lumayan juga ya kosnya ya. Sebetulnya kosnya di awal. Jadi dia kalau kita pasang nih ya, di rumah saya pasang, itu kan akan mengurangi tagihan tuh. Itu balik modalnya sekitar sekarang ya 8 tahun. Jadi memang perlu biaya sekitar 60 juta lah kalau rumah ya, mungkin sampai 100. Kalau yang besar kan itu ya, tapi kalau yang kecil-kecil enggak. Nah, untuk itu memang perlu, tapi sekarang makin murah nih energi. Udah murah ya? Makin murah. Jadi kalau yang batu bara kan tetap tuh biayanya, kalau yang energi terbarukan dia makin murah. Kalau di negara-negara ini udah lebih murah energi matahari daripada energi fosil. Di kita belum, masih beda dikit lagi. Tapi kalau teknologinya makin meningkat nih, energi bersih dan terbarukan nanti makin murah. Kalau produsen teknologinya semakin banyak, mungkin akan semakin murah lagi ya. Produsennya dan inovasinya. Jadi nanti pasti akan lebih murah, tinggal tunggu waktu. Nah, tinggal tunggu waktu ini sektor pariwisata harus jadi pelopor nih. Karena kalau sektor pariwisata bisa jadi jualan juga. Ya kan, tertarik nggak orang traveler ya, dilihat kita kalau kamu nginep di kata hotel misalnya ya, atau kata satu tempat lokasi wisata. Kalau kamu stay di sini, kamu ikut melestarikan lingkungan karena di sini tidak ada penggunaan plastik, di sini energinya 100% matahari. Kan tertarik kan sebetulnya, itu jadi daya jual juga kan sebetulnya. Ya. Udah banyak yang sadar juga nih sekarang soalnya. Ya kan, makanya. Nah, di atas tuh di Nepal begitu tuh. Jadi dia pakai energi matahari aja tuh. Karena kan jauh dari mana-mana tuh. Dia pakai energi matahari. Kita bisa nge-charge HP, bisa ada sinyal internet karena energi matahari. Di desa Gorepani itu begitu. Oke. Baik, kepada Bang Tata, mungkin ada pertanyaan lagi ya Bang.
masih nih mengenai tourism sustainability. Nah, menurut Bang Tata, pasti kan di dalam tourism sustainability itu ada beberapa indikator. Salah satunya mungkin kayak seperti keamanannya atau bagaimana penanggulangannya suatu negara tersebut untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, menurut Bang Tata, indikator-indikator apa di dalam tourism sustainability itu yang perlu diperhatikan, yang perlu dievaluasi lagi untuk penerapan tourism sustainability di Indonesia gitu, Bang? Mungkin beberapa indikator yang menurut Bang Tata tuh masih kurang. Kalau menurut saya sih, karena yang siapa sih yang berwisata ya di Indonesia ya, mungkin dari luar juga banyak. Nah, kalau dari kita kan banyak kan anak-anak muda dan keluarga ya sebetulnya. Iya, benar. Muda yang happy, terus keluarga ngajak anak dan sebagainya. Nah, saya pikir kita harusnya indikatornya nggak susah-susah, jadi dibuat aja yang bisa kita lakukan nih, tapi dampaknya besar. Kayak tadi, udah sustainable tourism adalah di mana di sana dilarang sampah plastik. Menurut saya itu bisa sekali. Jadi energi bersih dan terbarukannya ada rencana ya, nggak langsung, itu susah tuh kalau langsung energi matahari. Jadi bertahap sehingga misalkan pada tahun 2030 itu paling tidak 25%-nya sudah menggunakan energi bersih dan terbarukan. Jadi indikator-indikator yang harus kita permudah dan langsung berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan perubahan iklim, itu sih. Jadi kalau dari sana sih apa sih ya, energi, sampah, kemudian tidak ada deforestasi di sana, tidak ada deforestasi di area wisata. Itu sih mungkin, dan apa lagi ya, satu lagi mungkin masalah inklusif tadi sih, kita memang sudah agak terlanjur ya, kita dikuasai oleh investor-investor besar, dan kalau kita studi ke luar itu, atau jalan-jalan ya, nggak usah studi, nggak usah serius-serius, jalan-jalan itu kelihatan tuh, kayak di Eropa itu, warga lokal, kemudian warga sekitar dan nggak harus investor besar itu terlibat banyak dalam sektor wisata, terlibat di sentral ya, di tengah-tengah, nggak di pinggiran, nggak ya tentu di kita juga banyak manfaatnya, misalnya pedagang ya dan sebagainya. Tapi saya kira harus di sentral ya, di penginapan dan sebagainya. Kayak di Cinque Terre itu, udah pernah ke sana ya? Pernah lihat Cinque Terre di Italia itu seven land kalau bahasa Inggris mungkin ya. Itu bagus sekali tuh. Jadi dia bisa pakai kereta, bisa pakai dari laut, bisa pakai jalan dari 7 desa itu, 7 desa ya. Nah itu penginapannya orang sana aja. Tapi itu ya global heritage ya, dan orang pada ke sana gitu. Ternyata nggak perlu juga investor-investor besar. Jadi betul-betul di desa itu kita beli olive oil, produksi desa itu, beli barang-barang dagangan juga produksi desa itu, nggak harus yang branded. Dan bisa ternyata nggak jadi kumuh, nggak jadi nggak laku gitu wisatanya. Nah itu inklusif juga penting sih menurut saya ke depannya wisata kita itu harus masuk tuh di indikator. Ada angka sih yang penting ya, ada angka yang dan kualitatif juga, apa sih yang harus dicapai agar inklusif buat warga sekitar, buat yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Jadi nanti wisata itu membanggakan ya, jalan-jalan itu membanggakan, saya bayangkan. Jadi kalau kita jalan-jalan, ternyata ya kayak isi penginapan di sini yang dimiliki oleh warga sekitar. Jadi ikut memberdayakan ekonomi juga. Kalau saya wisata, saya ikut melestarikan lingkungan nih gitu. Nah, jalannya masih panjang sih kalau untuk yang tadi yang inklusif ya. Tapi saya kira bisa. Kalau melihat di Nepal itu kan ekonominya di bawah kita tuh sebetulnya. Cuman dia bisa tuh sampai puncak gunung, warga tapi standarnya tinggi gitu, bersih, higienis, itu aja kan yang penting sebenarnya buat kita. Ya, baik Bang Tata, mungkin ini ada pertanyaan pribadi nih Bang, dari aku sendiri nih kebetulan. Nah, aku pengen lebih ngulik lagi nih tentang Greenpeace. Nah, soalnya kan aku
jujur aku salah satu followers Greenpeace di Instagram dari lama, jadi aku sering banget ngeliat konten-konten Greenpeace nih Bang. Nah, mungkin aku pengen tahu, Greenpeace ini kan berarti kan isi orang-orang yang memang aktivis lingkungan ya, yang memang orang-orang yang concern banget terhadap lingkungan di Indonesia. Nah, tetapi apakah selama ini aktivitas di Greenpeace, yaitu mungkin ada seperti keterlibatan pemerintah di dalam lingkungan itu sendiri, kayak misalkan contoh nih Bang, Greenpeace ini kan pasti kan banyak banget aktivitas-aktivitas untuk mendukung lingkungan Indonesia. Nah, apakah memang pergerakan Greenpeace terhadap pemerintah itu memang apakah direspon dengan baik gitu, Bang? Sejauh ini mungkin pemerintah apakah merespon aktivitas-aktivitas Greenpeace ini direspon dengan baik apa gimana gitu, Bang? Mungkin aku pengen lihat. Iya, aku juga jadi kepo gitu. Pasti kan banyak banget nih, Bang, kayak aksi-aksi dari Greenpeace sendiri yang banyak. Nah, ini gimana nih, Bang? Direspon dari pemerintah itu seperti apa? Nah, ini menarik nih. Jadi sebetulnya kuncinya sih buat organisasi seperti Greenpeace ini dukungan dari generasi muda seperti Anissa, seperti Aura. Karena kita kan hidup di negara demokrasi nih sekarang. Iya, benar banget. Nah, kalau generasi mudanya yang paling besar nih, persentasenya paling besar, udah lebih pinter-pinter, aktif, itu bersuara untuk lingkungan, pasti ini akan direspons oleh pemerintah ya, suara-suara dari organisasi lingkungan seperti Greenpeace. Nah, makanya kita sebetulnya yang lebih mendasar gimana bisa bersama-sama nih dengan generasi muda ini untuk melestarikan lingkungan Indonesia. Kalau dengan pemerintah, sebetulnya tadi kalau kita desakannya kuat, sih pemerintah pasti mendengar. Walaupun lagi-lagi karena tadi bicara pariwisata dan sekarang lebih umum itu ya kita masih tertinggal juga tuh. Misalkan energi bersih terbarukan, karena itu kan pariwisata perlu energi juga kan. Itu kita tertinggal banget dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Jadi bukan tertinggal dengan negara Eropa. Misalnya energi surya kita itu baru 0,1 gigawatt misalnya. Atau kurang dari itu. Nah, Vietnam udah 5 gigawatt dalam 4 tahun misalnya. Itu untuk energi matahari. Jadi kita tertinggal banget. Tertinggalnya bukan tertinggal dikit ya. Jadi kayak beda kelas. Kalau kita masih TK, Vietnam, Malaysia, Thailand itu udah SMP. Jadi tertinggalnya jauh sekali. Kalau kita masih SMP, mereka udah perguruan tinggi. Tertinggalnya jauh sekali, sehingga memang perlu banyak perubahan dalam banyak hal ya. Nah, tapi kuncinya tadi di generasi muda sih untuk bisa mendesak pemerintah ini. Nah, kemarin kita baru bersama-sama ya, bersama-sama. Dan penggugatnya sebenarnya warga, tapi kita ikut mengkampanyekan dengan organisasi lain Greenpeace. Baru menang gugatan mengenai udara bersih, mengenai polusi udara. Oh iya. Ya dengar ya, udah dengar ya. Kemarin baru banget. Nah, itu nyambung lagi tuh. Kan yang digugat banyak, Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Menkes, terus kemudian siapapun yang ada di sana ya, sebenarnya posisi yang digugat. Kemudian Pak Mendagri, Pak Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, RK, jadi semua digugat. Nah, kita penggugat ini menang, Greenpeace itu berkampanye aja sih di sana. Nah, respon yang lumayan ada sih dari pemerintah, dari Gubernur Jakarta ya, lumayan bagus, menyampaikan bahwa tidak akan banding dan akan melaksanakan keputusan itu. Jadi yang lain ada yang mau banding, ada yang belum merespons. Jadi bermacam-macam. Nah, kita ya ke yang merespons baik kita nanti nanya nih dan memantau nih gimana implementasinya ke Pak Anies, nanti kita pantau nih. Di follow up. Kita monitor. Nah, ke yang belum, wah kok belum sih? Padahal ini kan keputusan pengadilan dan jelas-jelas memang sebenarnya bukan hanya baik buat warga, tapi baik buat pemerintah juga, karena kita mengingatkan pemerintah. Gitu. Jadi, kalau respon sih, ya bermacam-macam lah ya. Ada yang cukup baik, ada yang masih tadi sebetulnya karena cara pandangnya kalau kita lihat ya, pemerintah kita, yang penting ekonomi, yang penting investasi, padahal tadi merusak lingkungan. Iya. Nah, balik lagi ke pariwisata itu sebenarnya bisa mengingatkan kita, mengingatkan Pak Jokowi, mengingatkan menteri-menterinya, mengingatkan generasi muda bahwa lingkungan ini penting. Kalau lingkungannya rusak ya nanti
terumbu karang rusak, yang suka diving akan terganggu, Iya. nggak akan ada lagi lah yang gitu-gitu. Sungai akan kotor, akan surut mungkin, bukan kotor ya. Kalau hutannya rusak, sungai-sungai yang jernih tempat kita selama ini jalan-jalan. Karena kita semua suka jalan-jalan ya, mulai dari lapisan bawah sampai atas juga pada suka jalan-jalan, jadi makanya itu vital banget ya pariwisata Iya, itu. benar. Karena sejujurnya kamu juga ngikutin Greenpeace kan? Iya. Dan sejujurnya kita berharap banyak nih sama Greenpeace karena untuk sosialisasi ke pemerintah gitu Iya. ya, menjadi jembatan kita dengan pemerintah tuh kita bukan angkat tangan deh, sebenarnya lebih ke ayo Greenpeace tolongin dong kita bantuin gitu. Jadi karena kalau untuk ke warga dan ke teman-teman mungkin kita bisa sosialisasi, ngajak gitu ya, apalagi Nisha juga Apnon, pasti bisa lah kalau langsung ke warganya, ke lingkungan gitu. Kalau urusan ke pemerintah, ayo deh Greenpeace deh yang maju deh. Organisasi gede gitu yang pasti didengar lah sama pemerintah. Apalagi aku juga kebetulan aku udah menjadi istilahnya apa ya, donatur tetap ya di Greenpeace bulanan. Supporter ya? Iya, apa sih istilahnya aku lupa deh. Aku supporter istilahnya. Suka dapat supporter ya, ada donasi tetap bulanan gitu ke Greenpeace dan suka dapat report gitu kan. Untuk Greenpeace mengajukan ke pemerintah gugatan segala macam. Jadi kita cuma mantau dari situ aja gitu. Mudah-mudahan sih Greenpeace goal aja gitu. Jadi kita bantu doa dan support itu. Mudah-mudahan sih akan campaign-campaignnya Greenpeace kita bantu supportnya gitu aja sih. Jadi mudah-mudahan goal kita Greenpeace. Seru banget nih ya, Kak. Maksudnya kayak ngomongin dengan salah satu orang yang memang ada di organisasi aktivis lingkungan gitu, apalagi ada Bang Tata. Nah, mungkin sudah nih Bang Tata tadi kan banyak banget nih tentang sustainable tourism, terus habis itu mengenai kerusakan lingkungan juga. Mungkin nih sekarang aku mau lebih nanya nih sekarang ke sebelah aku, Kak Aura sendiri kan adventure influencer. Influencer tuh berarti ibaratnya kayak mempunyai platform sendiri ya Kak di sosial media yang nggak sih Kak? Lebih ke Instagram sih Kak. Instagram ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, intro dulu nih. Instagram followersnya berapa nih Kak? Belum banyak, 18 ribuan aja. 18 ribu banyak banget. 18 ribu banyak banget. Nah Kakak kan punya wadah, punya pengikut yang besar gitu Kak. Nah mungkin peran influencer untuk ngajak followersnya gimana sih untuk kalian nih traveling segala macam, tapi kalian harus juga merawat lingkungan sendiri. Mungkin seperti apa Kak peran dari influencer itu sendiri? Gitu. Beberapa kali aku juga diajak ngobrol-ngobrol kayak gini ya, sharing-sharing gitu. Di beberapa kesempatan itu ya aku selalu ngingetin, misalnya kita traveling, kita itu datang ke alam, kita itu sebagai tamu loh gitu. Masa sih kita ngerusak rumah pemilik rumah gitu ibaratnya kayak kita bertamu masa kita ngerusak gitu. Pokoknya intinya jangan rusak apapun gitu, jangan ya seperti kan aku lebih ke mendaki gunung ya. Sama dengan Bang Tata mungkin aku juga suka trekking gitu. Ke Gunung Gede aku pernah beberapa kali juga gitu, dan selalu kita tuh mengkampanyekan jangan tinggalkan apapun apalagi sampah ya, kecuali jejak gitu kan. Jangan ambil apapun gitu kecuali foto gitu. Pokoknya jangan ngambil barang, jangan rusakin misalnya patah-patahin bunga lah, apa pohon-pohon itu jangan diambil gitu. Dan juga jangan buang apapun itu gitu. Jadi sebisa mungkin dari kita sendiri, dari pegiat traveling itu juga harus punya kesadaran sih, balik lagi karena macam-macam banget loh itunya traveler itu ada yang bertanggung jawab, banyak juga masih yang belum bertanggung jawab kayak ya udah buang sampah. Karena memang sih mereka ya sama-sama pecinta traveling gitu, tapi beda loh sifatnya gitu. Ada yang memang sadar gitu, ini lingkungan yang gue datengin tetap harus dijaga gitu. Ada yang sadar banget, aware gitu dengan lingkungannya. Ada juga yang bahkan dari warga lokalnya sendiri pun kadang malah yang tidak aware dengan lingkungannya itu, padahal mereka warga lokal gitu. Kayak
itu banyak yang kita sayangkan ya Bang Tata ya, mungkin banyak terlihat ya di kondisi lapangan gitu. Iya, perlu edukasi ya kayaknya ya. Iya, perlu Iya, edukasi benar. bahkan Pas sedih keluarga tuh lokalnya orangnya suka naik gunung tapi buang sampah sembarangan kan. Iya, masih banyak banget yang gitu. Jadi aku juga di sosmed beberapa kali memperlihatkan lah, "Oh, ini bukannya pencitraan atau apa ya, Iya, tapi karena kalau misalnya kita sering-sering di posting kan orang mungkin jadi kayak oh lebih aware gitu kan, itu justru peran seseorang influencer itu ya. Jadi kayak aku pernah juga misalnya post ya campaign kayak mengutin sampah puntung rokok yang paling sering juga ditemukan selain iya sedotan sih, ya. benar. Itu Jadi berapa aku ya? kayak suka beberapa kali ikut kegiatan kayak clean up day gitu. Waktu itu pernah Ocean Clean Up Day. Terus dan kita tampilkan gitu kenyataannya di lapangan tuh ini tempat wisata pantai waktu itu. Tapi sampah nih kayak ini baru di satu kotak satu petak itu nih sampah segenggam kayak gini nih. Ini banyak banget nih sedotan gitu. Nih kenyataannya di lapangan tuh kayak gini seburuk ini gitu. Jadi kalau jadi sebagai influencer jangan cuma menampilkan yang indah-indahnya aja. Iya, benar, Gitu sebagai benar banget. traveler influencer tuh harus juga menunjukkan bahwa ini kenyataan lapangannya tuh kita perlu bantuan dari semua giat traveler. Lo suka jalan-jalan, lo suka menikmati keindahan, tapi coba dijaga juga kelestarian dan keindahannya. Jangan malah jadi merusak dan mengotori gitu. Tapi ini sebenarnya pertemuan nih dari organisasi Indonesia Tourism Watch, terus ada adventure influencer juga, terus ada dari Greenpeace. Ini sebenarnya bisa buat inisiasi buat pergerakan untuk mengedukasi masyarakat. Kayak contoh nih, Greenpeace kan organisasi aktivis lingkungan. Terus habis itu kakak adventure influencer, jadi itu bisa banget ITW sama Greenpeace itu menggunakan platform dari adventure influencer untuk memperkenalkan nih, kalau misalnya pariwisata oke deh boleh, tapi tetap harus melindungi lingkungan juga. Tetap yang tadi kayak Bang Tata bilang juga tentang tourism sustainability gitu loh. Jadi memang banyak banget orang yang mungkin belum menyadar kali ya Bang, pentingnya tourism sustainability di Indonesia. Jadi selain kita pariwisata, kita juga harus melihat faktor-faktor dari lingkungan, faktor-faktor sosial, maupun faktor green economy itu sendiri. Kayak contoh yang tadi Bang Tata bilang, karbonnya memang harus dipres lagi, atau memang kayak penghijauan harus memang banyak ya kali Kak. Karena penghijauan kan sekarang kan juga kayak kurang, karena kan banyak banget mungkin yang membangun tempat pariwisata, tapi dia juga nggak merhatiin nih penghijauan ada doang ya. Iya, benar banget. Nah, mungkin nih sekarang Kak Aura kan mungkin lagi pandemi nih. Mungkin Kak Aura ada tips nggak untuk tetap menyampaikan sesuai dengan goals Kak Aura nih as a influencer kepada teman-teman nih. Kayak misalkan walaupun lagi pandemi, kita tetap juga bisa loh kayak melindungi lingkungan itu sendiri. Sebenarnya tuh pandemi ini pandemi buat kita, tapi buat alam tuh adalah waktunya untuk mereka mereka rejuve ibaratnya gitu kan. Kayak bener. Aku setuju sih. Pas awal-awal PSBB waktu itu kayak dilihat langit malah jadi Jakarta lagi malah cerah-cerahnya ya kan. Ya maksudnya itu isu udara juga itu. Jadi sebenarnya itu adalah waktu mereka untuk kayak healing malah ya. Iya, benar. Ketika kita kembali lagi nih, ini kan udah mulai longgar nih ya, udah mulai PPKM, udah kita bisa beraktivitas, sudah bisa ke tempat-tempat wisata yang sudah buka, terutama di alam tuh. Nih kita ketika kembali lagi ya dijaga, jangan malah jadi dirusak lagi. Mereka tuh udah kemarin udah penyembuhan luka loh gitu kan ya. Kemarin juga udah naik lagi ininya. Ini menarik banget tuh healing. Jadi tahun 2019 itu kan turun tuh. Tapi turunnya karena kepaksa. Jadi harusnya kan turunnya karena kesadaran. Ini habis pandemi terus turun. Nah ini udah naik lagi. Sayang sekali. Berarti sebenarnya kalau sebenarnya kita bisa nih buat bumi ini lebih baik ya. Kalau dari pelajaran dari pandemi. Iya benar. Tapi ternyata mungkin masih banyak yang kurang sadar. Jadi kayak mereka kembali alam tuh emang karena penat aja di rumah, bukan karena pengen menikmati udara yang meresapi gitu kan. Oh kemarin pandemi nih alam jadi semakin baik. Harusnya kan gitu ya. Jadi harusnya dia dapat value ya kayak dari healing gitu ya. Insight-nya juga gitu kayak dari selama pandemi ini gitu. Harusnya kembali ke alam maunya menikmati yang bersih dan indahnya dong. Iya, gitu. Jangan malah
yang kotor-kotornya gitu. Karena benar udah mulai naik lagi traffic di tempat pariwisata dan di alam, apalagi di gunung-gunung. Justru pas awal PSBB udah mulai longgar, itu tuh di gunung-gunung banyak banget yang ngantri. Aku aja belum naik gunung lagi karena loh kok malah jadi pada ngantri, karena pada larinya kan ke alam ya. Iya, gitu kan. benar-benar. Jadi ya nanti dulu deh gitu. Nah, ini untuk sobat pariwisata di rumah nih ya, kita kan ibaratnya ada jeda gitu, kayak melihat dari banyak banget kerusakan lingkungan di destinasi pariwisata karena ada yang buang rokok sembarangan, ada yang buang sampah sembarangan. Harusnya sobat pariwisata di rumah tuh kayak mikir, oke, ini sekarang nih destinasi lingkungan kita tuh udah mulai membaik. Oke, besok-besok mungkin kita harus memperbaiki diri lagi gitu ya bagi para wisatawan. Itu mungkin ya Kak. Memperbaiki kebiasaannya. Iya, kebiasaannya. Nah, mungkin nih karena ini udah di penghujung waktu ya, karena terbatas waktu banget nih, sedih banget. Terus seru banget nih. Seru ya. Nah, ini mungkin ada closing statement dulu mungkin dari Kak Haura. Waduh. Closing statement nih buat sobat-sobat pariwisata di rumah nih, kayak pariwisata tetap boleh jalan-jalan, tapi jangan buang sampah kayak gitu. Iya gitu, bener. Kalian coba dipikirin dulu, kan kita udah penat banget nih di rumah gitu, ketika back to nature gitu, kita kan mau healing, ya alam pun juga perlu waktu untuk healing, janganlah kita ngerusak, jadi jangan buang apapun, jangan tinggalkan apapun selain jejak, jangan ambil apapun selain foto dan kenangan. Iya, benar. Setuju dengan closing statement. Iya, benar. Mungkin sekarang ke Bang Tata nih, Bang Tata. Closing statement untuk sobat pariwisata yang lagi nonton nih secara virtual. Ya, buat semua yang suka jalan-jalan, alam sudah mencintai kita, saatnya juga kita juga mencintai alam. Jangan biarkan alam bertepuk sebelah tangan dengan kita. Itu aja. Oke, baik. Nah, ini untuk sobat pariwisata di rumah, kita juga pengen infoin sebentar nih, mungkin sebelum penutupan kali ya. Kita mau infoin juga kalau misalkan Indonesia Tourism Watch ini, dia itu ikut menjadi sebuah campaign partner dari Green Tourism Exhibition. Nah, di mana ini exhibition-nya itu dengan Caldera Indonesia yang hari ini ternyata sedang melakukan pendakian maraton di 35 gunung. Nah, ini juga salah satu exhibition-nya itu untuk mengkampanyekan kampanye Green Tourism nih, Bang. Keren banget kan, Bang Tata? Wow. ITW keren banget, Bang. Bang, jangan lupa nih, Bang, kayak seru banget kalau misalkan kayak adain adventure influencer, terus ada Greenpeace juga di ITW juga, tuh kan kayak sebuah kolaborasi seru, Bang. Iya. Terus nanti adain sekali-kali di ruang terbuka. Boleh. Yang dekat-dekat aja dulu di Ambil situ camping gitu. ya. Sial ITW mungkin bisa dijawab. Kayak seru nih Bang, kayak kolaborasi dari dari Adventure Influencer, dari Greenpeace maupun dari ITW. Mungkin nanti abis ini bisa berbincang-bincang lagi kali ya Bang selanjutnya, karena seru banget nih hari ini ada Greenpeace-nya. Mau nanya-nanya, mau ngobrol. Iya, mau ngobrol-ngobrol juga. Nah, karena nih teman-teman kita sudah di penghujung acara juga, dan juga acara demi acara juga telah terlaksana. Nah, bagi sobat pariwisata, aku juga mau ingetin dulu, jangan lupa untuk follow Instagramnya Indonesia Tourism Watch ya, di @id.tourismwatch di Instagram. Jangan lupa untuk follow juga. Nah, juga terima kasih untuk para narasumber kita hari ini, ada Bang Tata, ada Bang Ferdi, dan juga di sebelah aku ada Kakak Cantik, ada Kak Haura juga. Terima kasih banyak Kak udah ngasih insight-insight juga. Bang Tata banyak banget nih kayak insight-insight dari Greenpeace itu sendiri. Nah, mungkin nih teman-teman jangan lupa juga untuk follow, tadi aku bilang follow IG, karena pasti nantinya akan ada konten-konten menarik lagi dari Indonesia Tourism Watch. Pastinya nanti akan ada ngopekuy episode-episode selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Nah, bagi para teman-teman, jangan lupa untuk tetap stay safe, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa juga untuk vaksin ya teman-teman. Bagi yang belum vaksin nih, kalian harus vaksin, harus jaga kesehatan juga. Jadi kita cepat-cepat bisa kumpul ya. Iya, cepat pulih lah ya nih dunia dari pandemi ini, kayak udah sedih banget. Nah, oke. Nah, teman-teman, jangan lupa juga aku ingetin lagi untuk subscribe YouTube-nya Indonesia Tourism Watch yang sekarang lagi kalian tonton. Jangan lupa juga untuk nge-like, terus kasih tahu teman-temannya untuk subscribe semua akun media sosialnya dari ITW ini. Nah, mungkin segini dulu untuk hari ini, kita ngobrol-ngobrol di Ngopekuy episode kedua, dan terima kasih juga untuk para narasumber, terima kasih juga untuk Sobat Pariwisata, dan juga terima kasih untuk Don's Coffee nih. Ini kita hari ini lagi ada di Don's Coffee Tebet nih, ini enak banget. Anyway, ini kayak aku udah order kedua.
Aku udah order dari episode pertama, udah milih matcha green tea. Ini ada di Asam Baris. Asam Baris. Nah, kalian sebenarnya bisa Gojek juga sih, bisa ada di GoFood juga ya, Don's Coffee tuh. Dan ini tempatnya anyway spacious banget, enak. Dan juga terima kasih untuk mungkin yang memang sudah mendukung dari podcast Ngopek Kuy kali ini. Dan aku Anisha Izana Saputri undur diri, dan di sini juga ada Kak Haura. Nabila. Iya, selamat ketemu lagi kalian nanti Iya. untuk episode-episode Sampai berjumpa selanjutnya. lagi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tata.